Welcome to podcast STEMA Talk, podcast yang nggak bosen-bosennya menghidangkan topik yang sedang happening dan tentunya mengedukasi. Ya, perkenalkan kembali saya dengan Lisra Evaini Minggulan atau biasa dipanggil dengan Lisra yang akan menemani Mami Dedi semua dari awal podcast sore ini sampai akhir nanti. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sering kali terlewat oleh orang tua, tapi sebenarnya ini penting untuk tumbuh kembang anak. Nah, jadi temanya hari ini adalah tanda Anda perlu konsultasi ke dokter ortodonti. Sebagai orang tua, memastikan anak memiliki gigi yang sehat dan tersusun rapi adalah prioritas. Maka dari itu penting sekali untuk memeriksakan gigi anak 6 bulan sekali demi menjaga senyum anak kita. Karena gigi merupakan salah satu investasi terbaik untuk anak. Maka dari itu, Stella Maris School sudah mengundang Dokter Gigi Dinda Laras Citadanti, SPOT dari High Dental Clinic Gading Serpong. Hai, Dok. Halo, Baik, dengan Dokter Dinda Laras atau bisa Dokter Gigi Dinda? Dokter Dinda aja, Oke, Miss. Dokter Dinda ya. Iya. Oke, kalau Dokter Gigi Dinda banyak ya. Ini Dokter Dinda gitu, Dokter Dinda Iya. ya dok dari High Dental Clinic. Nah, oh ya, saya mau ingetin sekali lagi kalau hari ini ada spesial giveaway scaling dari High Dental Clinic. Jadi bagi kamu yang di rumah punya pertanyaan terbaik, dan pastinya ya, harus beruntung ya. Bagi kalian semua yang mau bertanya, jadi langsung aja tanya dengan ketik pertanyaannya di chat room dengan format nama, garis miring nomor telepon, domisili, dan pertanyaan. Baik, eh, kalau kata pepatah, tak kenal kata sayang, ya udah, yuk kita kenalan dulu dengan Dokter Dida. Nah, dok, ini boleh nggak sharing sebentar ya sedikit nih perjalanan Dokter Dida? Mungkin sekolah kok tiba-tiba memilih dokter gigi. Oke. Jadi saya mulai kuliah kedokteran gigi itu di tahun 2009. Jadi udah lumayan lama ya, Miss. Udah lumayan tua. Itu 2009 kuliah kedokteran gigi dan awalnya sih pengen ambil kedokteran gigi kebetulan karena orang tua saya salah satunya itu mama saya adalah dokter gigi juga. Oh, oke. Apa ada hubungannya nggak cita dari Enggak sih. enggak ya? Agak kayak dentis gitu Iya, ya, ada Miss. dentist. Di Universitas Indonesia untuk masuk kedokteran gigi di tahun 2009. Kemudian kuliah menyelesaikan dokter gigi umumnya dulu nih. Itu sampai tahun 2015. Kemudian berpraktik tahun setelah lulus, kemudian di tahun 2016 itu saya melanjutkan kuliah spesialis seperti yang tadi Miss Rara sebutin, itu spesialis ortodonti. Gitu. Jadi setelah mencoba praktek setahun, itu ketertarikannya lebih ke bidang ortodonti. Ya, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Miss, ya. Apa sih ortodonti gitu. Nah, sekarang di bekerja atau nggak di lokasinya di mana? Oke, saya ada praktek di High Dental. Lokasinya sebetulnya cukup dekat ini dari sekolah Stella Maris ya, Miss. Gading Serpong Di ya? Gading Serpong. Itu saya praktik untuk kasus-kasus ortodonti aja sekarang. Dok, ada jadwal Ada jadwal tertentu. Di sana saya tiap hari Selasa dan Sabtu itu jadwal fixnya, betul. Untuk hari lain itu sesuai dengan sesuai dengan jam ya. Baik. betul. Nah, dok setelah dokter nih, apa sih yang sering dikeluhkan yang paling sering datang Ketemu aku. ketemu iya ya, apa yang mereka keluhkan? Oke. Tentunya kebetulan karena bidang saya itu ortodonti ya, Miss. Jadi buat Yes. gambaran dikit nih, ortodonti itu tujuannya untuk rapiin posisi gigi. Nah, jadi yang datang ke saya keluhannya pasti antara giginya ngerasa berantakan atau giginya renggang atau seringkali juga ngerasa giginya rapi-rapi aja tapi berasa lucu gitu pengen. Jadi karena di sini saya mempelajari kan bidangnya untuk susunan gigi ya. Nah, itu sebetulnya ada dua hal. Yang pertama ada juga anak-anak yang memang ada kelainan rahang.
Contoh, Bawaan ya berarti ya. bawaan betul Miss, jadi Atau genetik. kecelakaan atau Kecelakaan itu nanti kita mau bicara ada ya bicara bawaan lah ya. jadi yang umum dulu deh ya, itu bisa jadi bawaan dalam artinya struktur tulang rahangnya itu memang ada kelainan. Contoh misalnya ada anak yang atasnya giginya rahangnya terlalu Lebih ke depan. atau ada juga justru bawahnya yang kalau tahu istilah camah nih Gitu ya. ya Bawahnya lebih ke depan gini. betul. Nah, itu bisa juga penyebabnya bukan hanya dari gigi, tapi memang struktur rahangnya itu bermasalah. Nah, untuk yang kasus seperti itu, memang baiknya kita bisa detect atau konsultasi lebih early, mulai dari umur sekitar 7 tahun. 7 tahun. Betul, karena kalau problemnya di rahang, itu kita atasi lebih dini, itu akan lebih baik. Gitu. Tapi kalau problemnya di susunan giginya aja, rahangnya fine-fine aja, itu kita start saat giginya udah permanen semua, which is sekitar umur kurang lebih 12 tahun, itu akan lebih oke. Ya, kan orang ada suka bilang gini ya, dok, kan nanti kan giginya nanti masih copot. Ya. Jadi menurut dokter sebaiknya usia berapa sih anak mulai konsultasi pertama kali gitu ya, betul, Miss? iya. Oke, jadi kalau untuk aman ya, pertama kali itu di umur 7 tahun tadi. Karena kita buat deteksi awal nih, apakah problemnya ada di rahang atau problemnya memang hanya di susunan gigi. Ya, itu untuk konsultasi awal. Misal nih ada pasien anak datang ke saya gitu ya, terus saya cek itu ternyata problemnya nggak ada di rahang, hanya susunan gigi gitu. Nah, itu biasanya saya saranin untuk di pending. Oke, kita tunggu aja sampai semua gigi permanennya tumbuh, nggak ada lagi gigi susutnya, itu nanti bisa evaluasi ulang di umur 30 tahun tadi. Tapi kalau memang ada kelainan rahang, kita bisa lanjutkan ke tahap ronsen untuk evaluasi apakah di umur tersebut udah tepat untuk kita intervensi. Jadi bisa dibilang ciri-ciri umum untuk anak ini selain rahang apa lagi? Jadi ini ciri-ciri umumnya nih, harus ke dokter. Kalau tadi yang rahang udah kita bahas ya, ini sudah kelihatan lah ya. Gitu. Ciri lain dari susunan gigi. Itu yang maksudnya itu ya, kalau udah copot terus nunggu lagi, jadi kayak numpuk-numpuk. Ya, itu satu. Udah bisa datang. Bisa dicek dulu numpuk atau berjejal. Yang kedua, mungkin nggak numpuk tapi justru berjarak. Oh jadi iya, gigi kita maunya tuh kontaknya rapat tuh nih, tapi ini renggang-renggang. kayak berantem. LDR ya giginya. Itu. Terus ciri lain tadi bisa juga ada gigi yang maju atau kelihatannya pasti itu dari samping terutama yang itu. Nah, apa saja sih jenis perawatan ortodontik untuk anak itu? Oke. Perawatannya tadi yang pertama kita lihat dulu ya, Miss. Kalau problemnya di rahang itu kita pakai alatnya khusus memang. Alatnya itu yang untuk modifikasi tumbuh kembang rahangnya karena problemnya di rahang. Itu bisa alat kita namanya face mask atau twin block. Itu kalau problemnya di rahang. Tapi kalau problemnya di susunan gigi, itu kita bisa pakai kawat gigi, tapi yang lepas pasang, Miss. Kalau di anak. Oke, bukan yang ditempel permanen atau behel gitu. Nah, itu belum karena dia giginya masih campur, ada gigi susutnya juga. Sementara kalau behel itu kita pasang pada saat sudah gigi permanen gitu pasang. Nah, dok, kebiasaan mengisap jempol ya untuk anak-anak tertentu atau penggunaan dot terlalu lama, apakah benar dok bisa mempengaruhi bentuk gigi dan Jawabannya betul. Betul ya. Betul. Jadi walaupun kesannya sepele ya, kayak cuma masukin jari ke dalam mulut. Kan masanya hilang sendiri gitu. Kadang ada dokter yang pemikirannya ya, pemikirannya seperti itu. Sebetulnya gini, tergantung dari timing dulu, gitu. Kalau misalnya kebiasaan tadi, contohnya yang Miss sebutkan ya, dia memasukkan ibu jari ke dalam mulut, menghisap dot, atau contoh lain sebetulnya menggigit kuku, kemudian menghisap gigi ini. Nah, itu kalau kebiasaannya sudah stop sebelum gigi permanen pertama muncul, yaitu sebelum umur 6 tahun, itu nggak ngefek ke gigi permanennya. Tapi kalau itu kontinu
sampai gigi permanennya juga udah muncul, nah itu bisa ngefek. Contohnya rahangnya jadi sempit, kemudian giginya jadi maju, ya gigi depannya. Jadi betul kalau itu kebiasaan yang dilakukan secara sering, intensitasnya dan kontinu, memang bisa banget ada efek ke susunan gigi ataupun bentuk rahang. Selanjutnya dok, bagaimana tahapan pemeriksaan awal di klinik ortodonti? Apakah langsung akan di ronsen atau memang ada pemeriksaan secara awal? Oke, jadi screening awalnya memang pertama kali pasien, pertama kalau anak ya ditemani mami atau dedinya ke klinik, itu kita cek dulu kondisi klinis giginya. Jadi dicek pakai mata dulu, Miss, gitu, nggak langsung ronsen-ronsenan dulu. Kita cek pakai mata dulu, kita lihat, oh, satu, kondisi susunan giginya seperti apa. Dua, kalau kita ada kecurigaan ada kelainan rahang, itu pasti terlihat juga tanda-tandanya. Secara Iya, kasat mata aja tahu nih. betul, ada suspek ke arah kelainan rahang gitu, tapi dari by mata dulu gitu. Dua itu jadi susunan gigi sama rahangnya juga, terus kita perhatikan juga usia pasiennya gitu. Dan dari situ baru kita lihat apakah kita perlu pemeriksaan lanjutan dan seberapa kelainannya ini perlu diatasi segera gitu. Kalau memang perlu, baru kita lanjut ke ronsen. Gitu. Ronsen istilahnya. Jadi itu Iya. apa perbedaan antara perawatan ortodontik pada anak remaja dari sisi efektivitas? Jadi kalau misalnya Miss, problemnya itu hanya yang di susunan gigi aja tadi, yang rahangnya nggak kenapa-napa. Itu sebetulnya supaya efektif memang kita langsung aja nanti ke pemasangan behelnya pada saat umur sekitar paling cepat sekitar 13 tahun. Plus minus ya Miss, karena tergantung tiap anak bisa beda-beda. Jadi lebih tunggu ke usia remaja itu lebih efektif. Dalam arti semua gigi dewasanya udah muncul, udah nggak ada gigi susu, jadi nanti hasil perawatannya itu lebih stabil lah gitu. Tapi beda ceritanya kalau misalnya ada kelainan rahang. Nah, kalau kelainan rahang itu lebih early, yang tadi saya info mungkin start umur 7 tahun kita mulai periksa, kita mulai ada intervensi, itu pasti nanti kompleksitasnya akan jauh lebih berkurang gitu. Nah, uh, dimaksud dengan oklusi. Iya. Jadi maloklusi karena ada istilah malnya gitu ya. Betul. Jadi kan ada istilah malnya. Malnya itu maksudnya adalah hal yang nggak normal atau kelainan. Jadi yang dimaksud maloklusi itu adalah adanya kelainan pada posisi atau susunan gigi dan rahang yang dari tadi kita bahas itu, Miss. Jadi misal rahangnya maju atau rahangnya bawah camah ke depan gitu ya, atau gigi tadi berjejal, numpuk-numpuk, gigi renggang, itu semua yang disebut dengan maloklusi. Jadi yes, kondisi rahang sama susunan gigi yang enggak normal. Gitu. Nah, apa resikonya nih dok jika orang tua tahu nih bahwa dia suka beres nih giginya, terus dia tunda-tunda nih konsultasi ke ortodonti, padahal udah dilihat dia ada tanda-tanda sesuatu yang nggak beres di giginya. Apa ya ada risikonya nggak untuk orang tuanya? Oke, yang pertama dari segi kesehatan giginya, Miss. Kalau misalnya ada maloklusi, contoh tadi Miss sempat sebutin giginya numpuk gitu ya, Miss. Nah, kalau gigi numpuk itu efek ke kesehatan giginya, pembersihannya jadi lebih betul, jadi lebih sulit gitu. Antara yang satu rapi, yang satu berantakan misalnya, pasti anak juga bersihinnya lebih susah yang berantakan gitu, karena memang posisinya yang nggak bagus. Jadi kan meningkatkan resiko, jadi giginya mudah berlubang atau misalnya pembentukan karang gigi jadi lebih cepat gitu. Jadi satu dari faktor kesehatan. Yang kedua itu dari segi function, fungsinya. Karena gigi yang rapi itu kan fungsinya pasti otomatis akan lebih bagus. Dalam arti fungsi menggigit, mengunyah gitu.
Nah, kalau misalnya ada maloklusi tadi, Miss, jadi susunan gigi yang nggak oke gitu. Nah, kadang bisa menyebabkan gangguan fungsi pengunyahan juga. Gitu. Jadi tidak bisa mengunyah makanan dengan sempurna ya. Betul, atau bahkan Miss, ada yang giginya nggak ketemu. Oh, Atau yang atas istilahnya bawahnya open. istilahnya. Iya, jadi kita mestinya gigit begini. Kalau dia ada kondisi open bite istilahnya Miss, atau gigitannya kebuka kayak gini, ini dia fungsi gigitnya nggak jalan karena dia ngatup aja gigi depannya tuh nggak kena. Ya, kena ke gigi bawahnya gitu. Betul. Jadi kayak gitu biasanya pasien mau gigit nih, gigit apa tuh nggak bisa. Jadi ya itu sih ada faktor fungsi juga yang perlu diperhatikan. Nah, dok, apakah anak yang sudah pernah trauma gigi, misalnya jatuh gitu ya, itu harus diperiksa oleh Oke. Nah, ini kayak yang tadi ya Miss pertanyaan di awal. Jadi kalau trauma itu Miss memang secara insidensi itu tuh sering banget terjadi kalau misalnya anak kecil kan mungkin main atau kepentok apa gitu. Kalau misalnya dia ada kasus atasnya maju gini Miss, terutama gigi seri ya, biasanya gigi seri atasnya maju, nah itu chance dia trauma tinggi gitu. Jadi kalau dia ada kepentok pintu atau main lah ya jatuh untuk kenanya bisa sering gitu iya, ya. karena memang posisi giginya yang prominent, yang ke depan gitu. Jadi seringkali gigi-gigi yang ke depan itu lebih rentan kena trauma gitu. Jadi untuk penata laksanaan awal sih nggak langsung ke ortodontik kalau udah terlanjur terjadi ya misal giginya patah gitu atau giginya ada goyang, nah itu ditanganin bidang lain dulu. Contoh kalau patah itu bisa ke kalau masih kecil bisa ke spesialis gigi anak. Kalau udah agak usia remaja bisa ke spesialis konservasi untuk tambal estetik gigi depan gitu. Itu beda ya dok ya? Iya macam-macam. Itu sama ya? Beda. Nah sama Sama bisa betul. Jadi gigi kepentok terus patah itu kadang kan bikin sarafnya mati Miss gitu. Nah itu perlu perawatan saraf yang Miss mention tadi. Karena ya Miss sakit. Gak disebut lagi nih. Oh, oke, itu beda ya. Jadi ternyata nggak macam-macam ya. Iya, betul. Nah, apakah ada tahap-tahap nih untuk perawatan behel? Apa aja tahapannya? Jadi yang pertama tadi kita konsultasi dulu, jadi pemeriksaan klinis, kita cek, setelah itu lanjut ke ronsen, Miss. Ronsennya juga ada dua macam, itu ada namanya ronsen panoramik dan cephalometrik. Iya, pernah ya Miss? Saya sebelum apa Langsung dari tadi aku lihat terapi giginya. Ya, jadi ternyata apa ada pemeriksaan, kita ronsen, standar ada dua macam tadi, tapi di case tertentu kadang perlu tambahan ronsen. Habis itu kita cetak giginya, mungkin Miss juga lihat, kayak dimasukin clay ya Miss ke dalam mulut, atau clay, ya kayak clay gitu. Nah itu kita dapat cetakan giginya, dan aku juga selalu ambil foto sih standar, jadi foto gigi awal sama foto profil wajah pasien, karena senyum tuh nggak cuma rapi doang, nggak bisa mukanya berubah loh. Sama biasanya apakah harus dicabut atau betul. Jadi setelah ada semua record tadi, ronsen, cetakan foto, baru kita sebagai spesialis ortodontik kita planning Miss. Tadi termasuk ada gigi yang perlu dicabut atau enggak gitu. Dan kalau ada gigi yang enggak sehat Miss, kayak ada gigi berlubang, ada karang gigi itu mesti diberesin. Masalahnya betul sekali. Nah, tips dari dokter nih apa ya? Bagaimana supaya orang tua bisa menjaga kesehatan gigi anak dan mencegah masalah ortodontis sejak dini, sejak kecil? Oke. Sebenarnya tipsnya simpel loh, Miss. Apa tuh? Bisa apa tuh dok? Oke. Jadi sebenarnya simpel. Yang pertama adalah sikat gigi. Nah, jadi ini simpel tapi nggak semua orang melakukan. Ini mumpung ketemu dokter gigi ya. Dok, sikat gigi itu kan 2 kali ya? Betul. Sehari. Betul. Sebaiknya kapan aja sih dok sikat gigi yang benar itu? Oke. Secara frekuensi udah benar ya, Miss? Karena orang awam, saya sendiri nih ya, saya kan sambil mandi, ya udah mandi pagi, sekaligus mandi sore. Jadi kan mandi sambil sikat gigi gitu. Itu benar atau tidak? Atau sebenarnya ada jam-jam tertentu yang sebaiknya lebih sesuai dari, gitu ya. Kalau dari dokter gigi. Oke.
secara frekuensi udah benar nih. Kalau pagi itu timingnya sebetulnya boleh sebelum atau setelah sarapan, nggak terlalu signifikan. Oh, nggak ngaruh ya. Untuk pagi. Tapi untuk malam kayak tadi Miss bilang waktu mandi sore gitu. Nah, itu yang paling tepat adalah malam sebelum tidur. Di saat setelah itu kita udah nggak makan atau ngemil-ngemil lagi gitu. Jadi secara konsep itu malam itu yang timingnya kritikal sih gitu. Jadi kita mesti sikat gigi di saat habis itu kita nggak makan apa-apa lagi. Kecuali mungkin minum air putih, ya itu oke lah Miss. Gitu. Sirup atau minuman Yang manis manis sebaiknya sikat gigi. yes betul. Oke, jadi sebaiknya kebiasaan sambil mandi itu dihilangkan karena pikirannya adalah sambil mandi habis sikat gigi habis Iya. itu makan lagi dia lupa. Betul. Sebaiknya malam ya. Malam sebelum tidur, sama yang paling penting cara sikat giginya sih Miss. Karena percuma kita pagi sama malam kita sikat, tapi kalau buru-buru dan nggak reach ke semua permukaan gigi, nah itu sama aja bohong. Gitu. Jadi sebetulnya ada durasi yang disaranin loh Miss. Oh, Miss Rara tahu nggak? Enggak ya. Oke, jadi sebetulnya durasi yang kita saranin itu atas 3 menit. 3 menit. 3 menit. Bisa. Udah pokoknya kanan kiri atas gitu kan. Betul. 3 menit. Iya, jadi itu sebetulnya durasi yang disarankan, yang dianggap. Oh, mungkin dokter besok bawa ini dong kayak gigi. Model ya. Kita belajar sikat gigi bareng-bareng ya, Miss. 3 menit. Untuk make sure sebetulnya waktu itu semua permukaan gigi dari depan sampai benar-benar yang ujung itu semuanya tersikat dengan baik gitu. Itu yang paling utama. Sisanya sebetulnya tinggal kita saranin tiap 6 bulan sekali itu cek ke dokter gigi. Betul. Pembersihan karang atau cek misalnya ada lubang secara dini terdeteksi dan bisa ditangani. Udah itu aja sebetulnya Miss. Perawatan akar gigi masalahnya. Iya, sakit ya Miss. Oke, baik, selanjutnya kita ke pertanyaan nih ya. Kayaknya udah banyak yang bertanya ya. Kita nggak kerasa udah ngobrol hampir 30 menit loh dok. Nggak kerasa ya. Panjang ya ternyata ya. Dan udah banyak yang mau bertanya sebentar ya. Mengingatkan lagi bahwa akan ada 3 giveaway scaling gigi dari High Dental Clinic Gading Serpong. Nah, nama pemenang nanti akan diumumkan di akhir. Jadi kita akan bacakan pertanyaan. Dari Pak Nanang di Surabaya. Pertanyaannya banyak sekali. Jauh juga. Ya dari Surabaya, tapi kita sabar ya, ada 4 pertanyaannya, Dok. Terima kasih loh Pak Nanang sebelumnya atas pertanyaannya. Pertama, apa fungsi utama dari retainer setelah perawatan ortodonti? Oh, itu retainer ya. Habis pasang kawat. Betul. Fungsi utama. Oke, jadi gini, kalau retainer itu adalah alat yang memang perlu digunakan untuk mempertahankan posisi gigi setelah posisinya digeser-geser melalui perawatan behel gitu. Jadi kalau behel kan kita merapikan susunan yang tadinya nggak oke gitu ya. Kalau retainer dia maintain aja posisi yang kita udah capai lewat perawatan behel, susunannya udah rapi, gigitannya udah pas gitu ya Miss, itu perlu dipertahanin. Karena kalau nggak seumur hidup itu tetap ada chance gigi akan bergerak lagi. Jadi berubah lagi posisinya. Makanya mesti dijaga. Jadi tujuan utama penggunaan retainer adalah untuk mempertahankan posisi gigi pasca perawatan behel yang sudah rapi. Itu ada waktu nggak dok? Maksudnya misalkan pakai retainer itu setahun sesudah atau selamanya akan dipakai? Oke, jadi sebetulnya untuk penelitian yang terbaru ya Miss itu disarankannya seumur hidup. Jadi as long as kita nggak mau berubah lah, itu harus dipakai dengan durasi yang disarankan itu sehari 8 jam. Gitu. Jadi 8 jam. Berarti kerja pakai dong. Nah, sebetulnya tidur. Iya, simpelnya sih kita biasanya advice ke pasien saat tidur malam hari gitu. Tapi kalau mau dipakai di siang hari sampai malam justru dilepas itu by konsep secara durasi sebetulnya boleh. Nah, ingat-ingat retainer nih dok. Jadi dulu ada yang berpikir kan retainer itu untuk kayak cuma apa tadi istilahnya dok? Mempertahankan. Terus dia bilang gini, daripada pakai retainer ya udah kawat gigi gue aja gue lamain lagi setahun lagi. Itu konsepnya benar.
tidak tepat. Karena pikir kan pokoknya bayar lagi ya istilahnya. Iya. Terus dia kan mau pertahankan ya udah kawat giginya aja yang harusnya udah bisa dicopot dipakai lagi setahun lagi gitu. Itu salah ya? Iya, nggak benar. Oke. Jadi gini Miss, walaupun misalnya nih dokternya udah info, ini udah bagus, udah bisa 3 lepas, tahun tuh, ya. nah, udah selesai perawatan, udah disarankan ini nextnya udah bisa lepas nih behelnya. Nah, walaupun ditahan-tahan 6 bulan, setahun kemudian dari dokter saranin lepas itu tadi, tetap ada chance giginya bergeser pada saat kawatnya dilepas. Pasien seperti tersepi tersendiri. Jadi oke. Jadi sebaiknya memang kalau sudah ideal, sudah tidak ada pergeseran lagi, memang kita saranin dilepas aja. Karena kan dengan adanya behel, maintain kebersihan itu kan ekstra ya, Miss. Dibandingkan dengan gigi polosan aja nih gitu. Dan itu tidak ada korelasinya. Seberapa lama kita maintain behelnya dengan kemungkinan bergeser lagi. Kuncinya tetap di penggunaan retainernya. Sayangnya begitu. Pertanyaan Pak Nanang tadi nomor 2, bisakah anak berusia 12 tahun mendapatkan aligner? Oke. Aligner itu sebetulnya bentuknya kayak plastik, Miss. Bentuknya kayak plastik, dia bisa untuk mengganti behel. Jadi fungsinya sama untuk merapikan. Tapi dimasukin giginya ke dalam. Benar, dimasukin dalam gigi, jadi dia lepas pasang. Kalau behel itu kan kita cekat atau dilem, ditanam di gigi, udah rapi baru dilepas gitu ya, Miss. Kalau aligner ini dia lepas pasang, atau nama lengkapnya clear aligner. Jadi plastik transparan yang fungsinya sama untuk merapikan gigi. Gitu. Tadi pertanyaannya adalah usia 12 tahun. Oke, secara umum bisa dibilang itu bisa sih, bisa aja gitu. Cuman yang perlu diingat di sini kan tiap anak itu tumbuh kembang giginya pun bisa berbeda. Makanya dari tadi saya info misal 13 tahun itu plus minus gitu. Jadi generally kalau kita patokan usia harusnya udah bisa gitu. Tapi perlu tetap dicek ulang ke dokter spesialis ortodontiknya untuk tahu pasti memang ini sudah waktu yang tepat atau enggak. Karena tadi tumbuh kembang tiap anak bisa sedikit berbeda, tapi generally harusnya udah bisa. Ini masih berhubungan. Apakah setelah pakai aligner tadi harus pakai retainer juga? Jawabannya iya. Oke. Jawabannya tetap harus pakai. Karena aligner itu pengganti behel, sama-sama fungsinya untuk menggeser atau merapikan gigi. Jadi hasilnya tetap harus di-maintain dan maintainnya dengan retainer. Dan walau bentuknya kayak mirip ya Miss antara clear aligner sama retainer, tapi itu bahannya berbeda, fungsinya pun berbeda. Satu untuk menggeser gigi, satu untuk mempertahankan posisinya. Ya, pertanyaan terakhir. Ini saya duga nih Pak Nanang jangan dokter gigi. Pertanyaannya karena ini dari Pak Nanang ya. Masih satu lagi. Siapa saja yang tidak memenuhi syarat untuk Invisalign ya. Invisalign. Jadi itu sebetulnya nama brand. Jadi nama generiknya tuh clear aligner. Nama alatnya. Clear aligner. Brandnya Invisalign itu adalah salah satu brand yang paling established lah untuk clear aligner gitu. Tadi pertanyaannya siapa saja yang tidak memenuhi syarat ya untuk menggunakan. Yang pertama untuk syarat umum dulu. Jadi ini nggak spesifik untuk Invisalign aja, tapi siapapun yang mau giginya dirapikan, entah pakai kawat atau pakai Invisalign itu harus punya tulang yang kualitasnya bagus. Makanya tujuan ronsen tadi betul, ketinggian tulangnya, tulang sekitar gigi juga. Makanya tadi tujuan ronsen itu untuk screening awal, usia berapapun. Misalnya pasien saya umur 50-an juga ada, Miss. Kenapa masih boleh digeser giginya pakai Invisalign atau pakai behel? Ya karena tulangnya masih bagus. Tapi yang lebih muda dari itu dan tulangnya itu nggak bagus, ya kita nggak advice gitu. Karena giginya goyang, tulangnya malah kondisinya lebih nggak bagus karena kita geser-geser giginya. Jadi syarat utama itu apapun alatnya. Kemudian yang memenuhi syarat lagi itu dari kasusnya, seleksi kasusnya gitu. Jadi untuk kasus yang sangat kompleks itu saya pribadi lebih advice dan lebih efektif itu di solve dengan behel
atau bahkan di beberapa case kadang ada yang miss karena profesi tertentu dia nggak boleh kelihatan pakai behel, itu bisa dari dalam atau sebelumnya kita pakai behel di gigi-gigi yang kompleks dulu, baru habis itu lanjut ke Invisalign gitu. Jadi yang kedua seleksi dari kompleksitas kasusnya gitu. Kalau terlalu kompleks, menurut saya secara durasi dan efektivitas itu behel bisa jadi lebih efektif. Tuh. Dua itu sih terutama. Sudah terjawab ya Pak namanya? Semoga menjawab. Semoga menjawab. Kemudian ada lagi dari saya nggak tahu di Bapak atau Ibu, Dede di Karawaci. Dok, apakah memakai obat kumur itu berbahaya untuk gigi berlubang dan tiroid? Mungkin kayak merek gitu ya, obat kumur gitu ya. Berbahaya nggak sih itu untuk gigi berlubang dan tiroid? Oke, sebetulnya kalau untuk berbahaya itu enggak, cuman memang kalau untuk obat kumur yang kita mau gunakannya daily gitu ya, itu kita harus perhatikan ingredientnya. Kalau memang penggunaannya setiap hari itu saya sarankan yang tidak mengandung alkohol untuk obat kumurnya. Karena bisa menyebabkan iritasi dalam jangka panjang dengan atau tanpanya ada gigi berlubang atau masalah di tiroid tadi. Gitu. Jadi sebaiknya lihat ingredientnya, pastikan tidak ada alkohol. betul, kalau untuk yang penggunaannya daily atau rutin. Kecuali seminggu sekali. Yes. Oke, baik. Kemudian ada lagi Bapak Rio di Gading. Dok, cara sikat gigi yang benar, katanya bukan vertikal ya, tapi sikat ke bawah. Kemudian kalau benar, itu baik nggak sih? Karena kan seperti pakai penutup gigi gitu. Jadi arahnya iya ya. Oke, ini sayangnya sih kita nggak ada model gigi ya, Miss ya. Harus bawa ya, Dok. Iya. Tengkorak itu yang gigi. Jadi kita bisa kasih contoh sebetulnya. Tapi tadi yang ditanya vertikal ya, kalau nggak salah yang di-mention. Bukan vertikal. Ya, Dok, cara yang benar katanya bukan vertikal ya. Betul. Tapi sikat ke bawah. Oke, mungkin kita pinjam ini aja ya. Oke, betul. Ini simulasikan sebagai gigi ya. Jadi betul, kalau vertikal itu yang nggak boleh adalah misal ini gusi, ya. Ini gigi gitu ya. Kalau kita atas bawah gini, itu nggak boleh. Oh ya? Sampai ini. Nah, jadi iklan-iklan kayak ini gini. Kayaknya ya. Salah. Dokter gigi. Jadi optionnya bisa dua. Tadi kalau vertikalnya itu arahnya dari gusi ke gigi aja boleh. Jadi bukan naik turun, tapi satu arah. Gusi ke gigi. Jadi bukan digeser terus naik turun, karena ini bisa bahaya untuk gusinya. Atau istilahnya resesi gusinya. Kalau atas gusinya naik, bawah gusinya bisa turun. Jadi akar giginya tuh kelihatan gitu. Jadi option satu, vertikalnya tuh dalam arah gusi ke gigi yang boleh, tapi bukan vertikal geser atas bawah naik turun tuh nggak boleh. Itu option satu. Option yang kedua itu sikatnya diputar. Oke, ya bikin jadi circular gitu, iya, itu diputar. Kalau gitu sikat giginya agak bulat ya, Dok? Kita arahnya aja. Iya. Gitu. Jadi optionnya bisa dua. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Pak Rianto di Tangerang. Dokter, apakah minum obat pereda nyeri untuk gigi berkali-kali tidak masalah? Untuk meredam sakit pada gigi bungsu, apakah gigi bungsu harus dicabut, Dok? Oke. Gigi bungsu. Oke. Yang pertanyaan dua ya, berarti yang pertama terkait obat anti nyerinya. Nyeri nggak diminum berkali-kali. Sama yang kedua, apakah harus dicabut atau enggak gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk harus dicabut atau enggak memang sangat tergantung dari kondisi masing-masing, karena gigi bungsu ada yang posisinya muncul sempurna, ada yang muncul sebagian, ada yang nggak muncul sama sekali. Nah, nggak muncul itu kemungkinannya juga bisa banyak, bisa dia sebetulnya vertikal atau lurus-lurus aja di dalam, ada juga miring, ada juga tidur gitu. Jadi semakin posisinya nggak bagus dalam arti nggak muncul atau dia tidur atau miring, itu kan bisa mengganggu anatomi atau struktur di sekitarnya, kadang bisa bikin bengkak, bikin pusing, sakit gitu ya. Nah, pada kondisi seperti itu kita akan advise untuk dicabut gitu. Tetapi selama tidak menimbulkan masalah, nggak cabut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau memang rasa-rasanya ada tanda-tanda awal, tanda awal posisinya nggak bagus, itu pasti ada
entah dia bengkak fungsinya Kalau atau ada kalau rasa tadi nyeri gitu. minum rasa apa minum obat kan berarti kan nyeri ya. Betul. Nah, jadi kalau nyeri, minum obat anti nyeri itu kan solusi sementara. Betul. Tapi penyebabnya kan posisi gigi bungsu yang nggak bagus. Jadi selama gigi bungsu ini tidak dicabut, itu ngilunya bisa, nyerinya bisa berulang. Hanya Gitu. menunda, apa dibuka sementara. Sementara, gitu. tapi bisa beberapa bulan kemudian atau tahun depannya kambuh kembali gitu. Dan ya kita advice kan kita obat itu side effect-nya pasti selalu ada gitu. Dan kita tidak bisa memprediksi toleransi tiap orang terhadap side effect itu seperti apa. Jadi ya kita saranin minimize obat anti nyerinya, dan solusi yang lebih permanen dan lebih bagusnya adalah dicabut gigi bungsunya kalau memang sudah menimbulkannya. Jadi jangan ditahan lama-lama gitu ya kan obat anti nyeri juga maksudnya tidak baik untuk terlalu sering Konsumsi juga. ya, konsumsi jangka panjang itu kan nggak akan bagus gitu. Ada Miss Valen atau ya Kak Valen ya dari BSD Dok mau bertanya untuk gigi yang rapuh dan berubah apakah boleh scaling gigi dan apakah boleh menggunakan behel? Terima kasih. Jadi giginya mungkin jenis gigi yang rapuh gitu Dok. Oke. Ya. Jadi berubah sih? Berubah atau berubah, Miss? Berubah ya. Apa mungkin Berubah warna giginya maksudnya? apakah boleh scaling? Oh intinya gini, gigi yang rapuh itu boleh scaling nggak? Sama boleh pakai behel nggak? Iya, Gitu gigi ya. yang rapuh gitu, gigi yang rapuh. Dan jadi memang beberapa orang itu ada yang struktur giginya, Miss, itu memang rapuh. Jadi dia lapisannya tuh nggak normal gitu. Itu kelihatan dari ciri-cirinya, warnanya itu juga nggak kayak gigi normal, biasanya agak putih kapur gitu. Terus habis itu jadi dia Kecil lebih ya? kecil, belum tentu kecil, tapi layernya normal tuh bisa jadi gitu. Jadi kita lihat dari warnanya sih, warnanya, dan otomatis dengan lapisan struktur yang tipis itu dia lebih rentan buat berlubang gitu. Jadi tapi kalau pertanyaannya satu scaling ya, itu scaling jawabannya boleh. Karena scaling itu adalah tindakan untuk pembersihan karang gigi, dan alatnya itu spesifik akan ngebuang karang giginya aja. Tapi kalau kena gigi itu dia mental sebetulnya, jadi nggak mengambil struktur gigi. Sama Kiranya sekali. mungkin takut ikut rapuh Mungkin gitu. Jadi sebetulnya scaling boleh banget, dan kita memang saranin tetap 6 bulan sekali itu scaling. Terus untuk pertanyaan berikutnya masalah behel. Yes. Jadi kita mesti screening dulu. Dia rapuhnya itu ada derajatnya, Miss. Ringan kah, atau sedang, atau berat, gitu. Kalau misalnya yang ringan-ringan aja, yaitu dan kita lihat kebersihan gigi pasiennya bagus gitu. Karena otomatis kalau dia struktur giginya rapuh, dia pembersihannya lebih ekstra. Karena gigi dia kan nggak sekuat orang lain gitu. Nah, kalau dia bisa maintain kebersihannya bagus, pakai behel itu nggak masalah. Boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya derajat rapuhnya itu sedang sampai berat gitu ya, itu aku kadang lebih saranin pakainya yang lepas pasang. Jadi aligner atau yang plastik transparan tadi. Karena maintain hygiene-nya itu lebih mudah dibanding behel gitu. Oke, terjawab ya Kak Valen ya. Semoga terjawab. Oke, satu lagi. Semoga banyak ya, Miss. Banyak. Ternyata tidak disangka, tidak diduga banyak yang tertarik dan menonton. Kemudian ada dari Mega BSD, dokter pada usia berapa saja gigi susu anak rentan berlubang dari bawah karena sedang terjadi pembesaran rahang dan akibat sisa makanan yang tidak terangkat dari sikat gigi. Karena beberapa hari lalu dicek dengan kamera, baru tahu anak 6 tahun sedang pelebaran rahang dan ada lubang dari bawah gigi. Oke, bentar, coba kita pahami lagi. Dokter pada usia berapa gigi susu anak rentan berlubang dari bawah? Dari dalam mungkin maksudnya ya, karena sedang terjadi pembesaran rahang dan akibat sisa makanan yang tidak terangkat dari sikat gigi. Karena beberapa hari lalu dicek dengan kamera, baru tahu anak sedang melebar rahang dan sedang berlubang dari bawah gigi. Oke. Jadi mungkin
yang ditanyakan ini lubangnya itu nggak kelihatan mata secara Betul, jelas kan ya. biasa dari atas tuh kelihatan, Dari jadi atas tuh mungkin dari depan, ah, tapi ini tuh dari dalam gitu ya. Jadi sebetulnya kalau untuk dibilang rentan atau enggak, itu kita tetap saranin umur 6 tahun itu setelahnya 6 bulan sekali tetap cek rutin ke dokter gigi. Kenapa? Karena anak umur segini itu kan mulai muncul gigi permanen pertama memang umur 6 tahun. Dan seterusnya anak ini masih akan mengalami rahangnya dia bertumbuh, tumbuh kembang dan giginya pun ganti-ganti. Sampai usia kurang lebih 13 tahun itu baru semuanya udah jadi gigi permanen. Nah, di fase ini itu tentunya sangat dinamis. Giginya jadi ganti-ganti, gigi susu ke permanen, kemudian rahangnya dia sedang berkembang. Jadi pada umur tersebut tetap disarankan sebetulnya 6 bulan sekali untuk cek. Tapi kerentanan atau enggaknya si anak ini itu sangat tergantung dari sehari-hari dia sikat giginya seperti apa. Gitu. Sama susunan giginya sih, Miss. Jadi kalau kan udah mulai muncul gigi permanennya, kalau susunan gigi permanennya relatif yang baru muncul itu rapi, ya dia kerentanan akan adanya lubang dari arah bawah pun tuh semakin berkurang. Tapi kalau kita udah di tag nih umur 6 tahun kan gigi depan udah mulai muncul, posisinya juga berjejal gitu. Nah itu chance untuk berlubangnya jadi lebih tinggi, apalagi namanya masih anak-anak, sikat giginya kan belum terlalu bersih ya kadang. oke. Baik, semoga terjawab ya Kak Mega di BSD. Satu lagi, Oke. satu lagi di kalau membacanya jangan lupa ya. Oh, ada ini ya, Miss ya. Ini dari Miss Amel di Tangerang. Oke. Pertanyaannya, sore dokter, whitening secara natural itu gimana ya? Ya, makanya whitening secara natural menurut dokter ada nggak bicaranya? Oke, sore juga. Jadi kalau untuk bahan tertentu gitu ya, Iya. yang alami untuk digunakan memutihkan gigi itu sebetulnya by research itu belum ada yang disarankan gitu. Tapi kalau untuk menjaga habit supaya warna giginya itu terjaga itu bisa banget, yaitu dari kebiasaan-kebiasaan. Satu, kebiasaan merokok itu baiknya dihindari. Terus yang kedua dari konsumsi makanan dan minuman terutama yang berwarna. Contohnya kopi, teh. Kopi, Nah, teh, aduh ya kita tiap hari ya, Mas. Jadi itu kan ada kandungan kafeinnya juga. Jadi untuk konsumsi makanan minuman yang berwarna seperti itu memang akan bikin warna gigi itu kecerahannya lebih cepat berkurang gitu. Tapi untuk prosedur pemutihannya sendiri itu yang by riset juga sudah terbukti lah ya secara bahannya juga itu kita tetap saranin whitening di dokter gigi yang namanya in office whitening. bisa ke Bisa. bisa. Oke. Cuman saya udah nggak ngerjain. Oh, ada teman dokter ya. Iya, ada sejawat teman dokter lainnya. Oke. Baik. Jadi di high dental tetap bisa ya kalau untuk whitening. Bisa. Whitening maksudnya Pemutihan gigi, betul. Jadi untuk yang alami karena by riset belum terbukti gitu ya, Miss. Jadi kita nggak advice juga disarankan untuk paling maintain habitnya aja ya untuk supaya warnanya itu nggak gampang kekuningan atau coklat. Oke, jadi kita ini benar-benar nggak kerasa udah hampir Iya, 1 jam. Oh iya, benar lagi. Benar banget. Nah, jadi terima kasih ya untuk dokter gigi, dokter Dinda dari High Dental Clinic di Serpong yang sudah meluangkan waktunya hari ini dan kita sudah banyak banget nih bahas ya dok dari tadi. Jadi untuk yang teman-teman atau mami-mami di pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf. Nanti bisa datang ke dental, datang ke dokter Dinda, jadi langsung hanya di sana gitu ya. Atau boleh mungkin DM IG Stella Maris, nanti pertanyaannya nanti kita akan bisa sampaikan. Betul. Mungkin sebelum kita akhiri, dok ada tips-tips atau ada pesan-pesan khusus nggak buat kami di rumah? Oke. Pesan khususnya sih sebetulnya menurut saya karena punya gigi yang rapi, punya gigi yang sehat, sehat dulu sih Miss sebetulnya. Punya gigi yang sehat dulu baru rapi sebetulnya. Itu penting karena nggak hanya untuk kesehatan gigi secara umum ya, tapi untuk anak-anak tuh punya confidence yang baik, dia bisa socialize dengan oke. Karena kadang ada loh pasien datang, kenapa? Dibully temennya, giginya maju, dikata-katain. Nah itu kan efek
bikin dia gak nyaman, bikin dia kurang pede sekolah gitu. Jadi yuk kita maintain satu kesehatan gigi, cara paling simpel sikat gigi 2 kali sehari di waktu dan cara yang benar. Terus yang kedua, kalau misalnya udah melihat ada tanda-tanda yang tadi dari kita bahas ya Miss, gigi yang nggak rapi atau misalnya ada tanda-tanda rahangnya nih kayaknya nggak oke, itu bisa start konsul sejak dini gitu, mulai dari umur 7 tahun udah bisa. Oh, terima kasih banyak nih dok. Dan sebelum saya akhiri, kita bakal tahu bahwa High Dental Clinic ternyata sudah bekerja sama dengan Stella Maris. Jadi ada benefit bagi mami dedi yang orang tua di Stella Maris hingga bulan Juni. Jadi konsultasi gratis dengan spesial ortodonti di High Dental. Dan ada spesial voucher yang akan dikirimkan ke seluruh peserta. Jadi terima kasih untuk para peserta, untuk Mami Dedi di rumah yang sudah nonton dari tadi kita mulai jam 3 dari podcast awal sampai akhir, dan ini bagian yang ditunggu-tunggu sama peserta yaitu pengumuman giveaway scaling gigi pada hari ini. Kalau nanti yang scalingnya dari luar kota gimana nih, Miss? Beli tiket dulu ya. Datang. Oke, pengumumannya teng-tereng. Oke. Baik, ada Pak Rianto. Selamat Pak Rianto. Bisa scaling gigi di High Dental Gading Serpong. Apa harus di Gading Serpong ya? Only di Gading Serpong? Oh ya, hanya di Gading Serpong. Kemudian ada Kak Amel. Dan yang terakhir ada Kak Valen. Yeay! Selamat ya. Saatnya kalian scaling gigi. Oke, baik, terakhir. Sorry ya, prompternya rusak di sini. Jadi nantikan podcast Stema Talk minggu depan setiap hari Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kece-kece dari Stella Maris tentunya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tidak mendaftar karena mengikuti podcast ini tidak dikenakan biaya alias gratis ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 087872785231 dengan format nama, usia anak, dan pertanyaannya. Dan dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Jadi jangan lupa follow ya, stellamaris.sch. Akhir kata, saya Rara dan saya dengan Dokter Dinda pamit undur diri dan see you on the next podcast. Bye-bye.